rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan iman kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam melaksanakan agenda peringatan Hari Isra Mi'raj tahun 1447 Hijriah pada malam hari ini. Salawat serta salam dan intinya kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena lah beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh untuk pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati tamu undangan spesial kita pada malam hari ini, Ibu Hajah Erna Sari Dewi SE selaku anggota DPR RI yang mungkin belum berkesempatan hadir, insya Allah akan segera menyusul kita. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Fathul Jannah Bapak Profesor Triswanto PSD. Yang kami hormati para alim ulama, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 13 dan juga 14, Imam Masjid Fathul Jannah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja masjid serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur malah marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya lah kegiatan kita pada hari ini dapat terlaksana dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam persiapan. Maka sebelum kita melanjutkan kegiatan, izinkan saya memaparkan terlebih dahulu bahwasanya agenda kita pada hari ini itu bukan sekedar agenda peringatan Isra Mi'raj saja, namun pada siang hari tadi telah kita lakukan secara bersama-sama terdapat dua agenda perlombaan yang alhamdulillah telah diikuti oleh remaja-remaja Masjid Fathul Jannah. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rahma Alsenta Nugraha selaku pemandu acara pada kegiatan Isra Mi'raj pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara yang paling dinanti oleh adik-adik kita, yaitu pengumuman juara. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, tausiah peringatan Isra Mi'raj. Yang keenam, doa. Yang ketujuh, pembagian hadiah juara. Dan yang terakhir yaitu penutup. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka acara Isra Mi'raj pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, perhatian adik-adik sekalian. Siapa yang sudah ikut lomba boleh angkat tangan. Siapa yang sudah ikut lomba boleh angkat tangannya. Siapa yang menjadi juara? Siapa yang menjadi juara angkat tangannya paling tinggi-tinggi. Oke, turunkan. Nah, untuk acara berikutnya kita akan melakukan pengumuman lomba yang telah kita laksanakan pada siang hari tadi. Ada yang merasa juara 1, juara 2, juara 3? Itu kayaknya yang pengurus-pengurus itu luar biasa itu. Dari tadi angkat tangan terus. Kita langsung saja ya teman-teman sekalian. Mau lomba apa dulu? Mau lomba apa dulu? Mau lomba apa? Azan. Tingkat SMP atau tingkat SD? Tingkat SD terlebih dahulu ya. Untuk juara lomba azan, kita mulai dari juara 3 terlebih dahulu. Pemenang lomba azan tingkat SD, juara 3 diraih oleh saudara Randy. Kemudian juara 2 lomba azan tingkat SD diraih oleh saudara
diraih oleh saudara Adit. Juara pertama lomba azan tingkat SMP diraih oleh saudara Rizky. Kita lanjut ke pengumuman juara. Pembacaan surat-surat pendek kategori akhwat terlebih dahulu. Juara 3 lomba surat-surat pendek kategori akhwat dimenangkan oleh saudari Syifa. Juara 2 pembacaan surat-surat pendek kategori akhwat dimenangkan oleh saudari Alifa. Juara pertama lomba pembacaan surat-surat pendek kategori akhwat dimenangkan oleh saudari Jihad. Juara pembacaan surat-surat pendek kategori ikhwan juara 3 dimenangkan oleh saudara M. Azhar. Juara kedua dimenangkan oleh saudara Gibran. Juara pertama dimenangkan oleh saudara kita yang luar biasa, saudara Ayat. Untuk hadiah itu akan dibagikan di acara penutup. Langsung saja kita masuk ke agenda-agenda inti kita. Tanpa membuang-buang waktu lagi, diharapkan kepada seluruh jamaah Masjid Fathul Jannah agar dapat kondusif terlebih dahulu, agar kegiatan kita dapat kita lanjutkan, agar agenda kita dapat kita lanjutkan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda, Siva, dan Alifa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Adapun kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Pembangunan Masjid Fathul Jannah kepada Bapak Prof. Rizwanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada malam hari yang cerah ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangka melaksanakan acara Isra wal Mi'raj yang dilaksanakan bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2026 atau sama dengan 27 Rajab 1447 Hijriah. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ingin menyampaikan, kami ingin mengucapkan yang kami hormati pertama pada malam hari ini Bapak RW, Bapak RT 1314, Bapak Imam Masjid, kemudian wabil khusus kepada Bapak Al-Ustaz Rafa Chandra dan Ibu Haja Erna Sari Dewi SE yang merupakan anggota DPR RI Komisi 7 yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada malam hari ini, dan kepada para tamu undangan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita hadir sama-sama dalam rangka merayakan Isra wal Mi'raj yang bertepatan dengan hari Jumat, dan alhamdulillah merupakan suatu kehormatan bagi kita Ibu Haja Erna Sari Dewi SE bisa hadir bersama kita. Kita ucapkan terima kasih Ibu sudah hadir, sudah menyempatkan datang ke sini untuk bersama-sama kita hadir dalam rangka melaksanakan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Ibu Haja bahwa inilah kondisi masjid kami, Bu. Inilah kondisi masjid, dan jamaahnya cukup banyak karena masjid ini masjid yang terbesar di Kelurahan Kalangin. Jadi termasuk masjid jami, masjid yang besar yang kiri kanannya ini banyak perumnas, sehingga pelaksanaan ibadah sholat Jumat kita laksanakan di masjid ini. Ada beberapa komplek ada masjid tapi tidak dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian daripada itu perlu kami sampaikan bahwa nanti ada kata sambutan dari Ibu Haja Erna Sari Dewi, sepatah dua patah kesan pesan terkait dengan kegiatan. Karena kalau tidak salah kemarin Ibu Erna Sari ini memberikan bantuan kepada Masjid Fathul Jannah. Kalau nggak salah 200 sak, bukan 200 sak, 20 sak. Kemudian
ada juga tenda kita usulkan kemarin. Mungkin Ibu akan menjelaskan nanti apa yang perlu disampaikan ya. Kemudian nanti kita sama-sama acara inti juga, yaitu mendengarkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Raka Chandra SPD. Barangkali itu saja yang bisa kalian sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Iswanto yang memberikan kata sambutannya. Kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT 13 kepada Bapak Arifin Sudirman SE. Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Hajah Erna Sari Dewi. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ketua Masjid Al Jannah Profesor Ismanto MPK Haji, dan yang terhormat Ketua RW 5 Pak Firman Zen SE, Ketua RT 13 Bapak Arifin Sudino SE, Ketua RT 14 Pak Joyo Priyadi SOS, dan Pak Ustadz yang kami hormati, juga Imam Masjid Al Jannah Bapak Erlinda SOS, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, ini momen yang luar biasa. Kita semua bisa berkumpul di sini dalam momen yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu dalam perayaan Isra Mi'raj, di mana perintah sholat kemudian diturunkan dalam Isra Mi'raj ini. Sholat sebagai tiang agama, sholat yang mengajarkan kita untuk disiplin, mengajarkan kita akan keikhlasan, dan juga sholat mengajarkan kita akan peduli terhadap sesama. Nah, alhamdulillah saya berbangga hati diundang pada malam hari ini kita bisa merayakan momen bersejarah Islam ini bersama-sama di Masjid Fathul Jannah, dan sebagai hikmah yang kita dapat pada malam hari ini, maka tidak ada salahnya kita menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita, menjalin kepedulian yang kuat di antara kita. Ini sebenarnya esensial dan makna daripada Isra Mi'raj ini. Dan kemudian tentunya memperkuat kualitas sholat kita, memperkuat hubungan antara kita sesama. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya kebetulan di Komisi 7 DPR RI membidangi pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, kemudian perindustrian, Badan Standarisasi Nasional, Lembaga Penyiaran Publik, dan juga LKBN Antara. Nah, ada beberapa program yang setiap tahun kami kucurkan. Kebetulan kami juga bekerja sama dengan Bank Himbara yang ada di situ Dana Jasa. Tahun 2025 ini tahun pertama saya menjabat duduk di kursi DPR RI. Alhamdulillah saya sudah memberikan beberapa bantuan untuk rehab masjid. Tetapi yang saya masuk di saya untuk Masjid Fathul Jannah ini bantuan minta semen. Maka yang saya kasihkan ya semen, kalau minta semen. Dan kemarin ada juga tenda dan kursi yang diajukan. Semoga nanti dari bantuan-bantuan dari program-program saya ini bisa bermanfaat untuk kita pergunakan oleh masyarakat sekitar. Bapak Ibu sekalian,
program-program yang saya bawa tentunya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu secara luas. Nah, nanti tinggal Pak Ustadz kita bisa komunikasi kira-kira mungkin tidak dengan bantuan yang sama, bantuan dalam bentuk lainnya yang bisa saya ikut bisa berkontribusi untuk memberikan tambahan manfaat supaya bahwa jabatan saya ini ada manfaatnya untuk masyarakat yang sudah memilih saya. Nah, saya berharap bahwa semoga bantuan-bantuan ini dan Bapak Ibu sekalian yang juga ikut berkontribusi amal jariah kita di Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang mengerjakan dan mengelolanya hingga masjid ini nanti menjadi lebih makmur, lebih baik. Semoga kita Allah tidak pernah melupakan sedikit kebaikan yang kita lakukan. Demikian dari saya, simpulan makan siri cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Mutiara Sari Dewi telah menyampaikan kata sambutannya. Jemaah Masjid Fathul Jannah, tanpa membuang waktu lagi, tak terasa kita tiba di acara inti kita, yaitu Tausiah Agama Isra Mi'raj tahun 2025. Inilah acara yang kita nantikan bersama-sama, yaitu Tausiah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tausiah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Raka Chandra. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis bantuan dari Ibu Hajah Erna Sari Dewi kepada pihak masjid. Saya persilakan. Ini Pak Ketua, saya serahkan bantuan semen untuk masjid, semoga bisa bermanfaat. Dan nanti ini silakan diambil langsung, nanti ada ke depotnya. Kalau kita yang simpan tentunya nanti di atas bisa diambil di tempatnya masing-masing. Semoga ini diterima Pak. Saya sendiri yang tanggung jawab. Tanpa berlama-lama lagi,
diharapkan juga kepada seluruh para jamaah dipersilakan untuk menikmati jamuan yang telah kami sediakan. Belum kita nak ceramah kalau belum dapat kue sekali. Dapat kalau kue baru kita mulai ceramah. Panitia tolong kasih kue minum, yang belum dapat tolong dikasih. Nah. Kita yang tidak ada kue di meja. Oh, terima kasih banyak. Saya ikut berdiri Pak Ketua. Agak kurang.
adalah raja, maka hati adalah istana. Beri mata karena debu, beri hati karena cemburu. Bercinta cukup satu, berteman boleh sering. Kalau cinta tidak terbatas, semua berangan masanya merah. Belakang kaki dalam perahu, luka di tangan tampak berdarah, luka di hati. Siapa yang tahu? Bapak Ibu, ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya perkenalan dulu lebih. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang belum. Perkenalkan, salam takzim, salam hormat. Nama saya Raka Chandra. Aku Raka itu besar. Raka itu artinya Rahmawati Kasmini. Chandra pusat, cari anak dari Allah. Pekerjaan sehari-hari yang pusat. Pertama, saya ada pesantren. Nama pesantrennya Darul Hidayah. Jadi Bapak Ibu yang tak masukkan anak-anaknya masuk ke dalam pesantren, insya Allah pesantren itu gratis, tidak berbayar. Dari SD, SMP sampai ke SMA, semuanya gratis. Ketika masuk, ketika bulanannya bayar. Kedua, saya sehari-hari terus terangnya bekerja. Barangkali ada Bapak Ibu yang terkena gangguan sihir, setan, gangguan politik dan lain-lain sebagainya. Insya Allah kita rukyah. Tempoh hari saya melalui telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya minta tolong Pak Ustaz. Tolong apa? Tolong berukyah untuk istri saya punya Pak Ustaz. Tolong aku. Istri saya tidak sopan Pak Ustaz. Kenapa dia kencing sembarangan Pak Ustaz? Maka pada saat itu kita rukyah, apabila istrinya sadar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita hormati pengurus Masjid Fathul Jannah, Imam Khatib Bilal Kari. Tak lupa hadir di tengah kita ada ketua kita, Bapak Ketua Masjid Fathul Jannah, beserta perangkat-perangkat yang tak dapat saya sebutkan satu-satu. Sama-sama kita hormati forum RT RW setempat beserta jajarannya, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua saya hormati. Bapak, ibu-ibu, oh ini pakai mic lebih pandai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, cerdik, pandai, alim ulama, tuan-tuan guru kami, para kiai, para ustadz, para ustazah, salam takzim, salam hormat saya ucapkan. Mari kita heningkan hati kita. Kita tengok yang berceramah. Kalau kita ingin mengikat ayam, maka kita ikat kakinya. Kalau kita ingin mengikat anjing, maka kita ikat lehernya. Kalau kita ingin mengikat sapi, maka kita ikat hidungnya. Tapi kalau kita ingin mengikat manusia, maka ikatlah hatinya. Apapun yang kita perlukan pasti diberikan ketika hati manusia itu terikat. Setuju? Bapak Ibu, hadir juga di tengah-tengah kita seorang tokoh luar biasa. Kalau kata saya, sering kami berjumpa pada malam ketiga Pemkot Kota.
hadir di tengah-tengah kita pelaksanaan Isra dan Mi'raj orang yang sangat istimewa, orang yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Hajah Erna Sari Dewi, salah satu anggota DPR RI Pusat. Ini orangnya luar biasa, baik, ramah, murah senyum. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, murah rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Oh, cantik pulau kata kawan. Cantik luar biasa. Kami terus terang Pak, mohon maaf kita cerita dikit Pak Ibu sekalian. Dulu sewaktu pemilihan memang saya dari dulu itu ngepen sama Ibu Hajah Erna Sari Dewi ini. Jadi saya tengok dalam kotak suara itu ada Partai Demokrat, ada Partai Golkar. Yang mana yang punya Ibu Erna Sari Dewi ini saya tengok rupanya Partai Nasdem nomor 2. Saya coblos, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya coblos Ibu Erna Sari Dewi, mudah-mudahan jadi anggota DPR RI Pusat, amin. Secucuk, alhamdulillah, dengan izin Allah terkabul doa, jadilah beliau anggota dewan. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Apa maksud Pak Ustadz muji-muji itu? Adalah akhlak. Nanti kita bicarakan pas duduk kelak. Lanjut. Jam berapa ini? Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan nafas alhamdulillah. Kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya. Cukup bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan nafas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, berselawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan semuanya biar tidak ngantuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya tawassalah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Assalatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin. Sekali lagi Pak Ustaz, kul tempar Pak Ustaz nih kata kawan. Semua kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita banyak berselawat Bapak Ibu sekalian, semakin Allah memberikan kita syafaat. Boleh jadi salat kita kurang sempurna di hadapan Allah, zakat kita kurang sempurna di hadapan Allah, sedekah kita kurang sempurna di hadapan Allah. Tapi ingat, yang paling penting salawat kita pasti sempurna di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bu, mana suara ibu-ibu Fatul Jannah nih, Bu? Kencang lagi, Bu. Bu, perhatikan baik-baik. Kalau pengen suaminya semakin sayang, semakin cinta, semakin kangen kayak gitu, saya kasih trik luar biasa. Perhatikan baik-baik. Ketika kita masak gulai, bacokanlah solawat ketika masak. Salatullah, salamullah, sambil berdoa dalam hati, ya Allah, sadarkan suamiku yang galak main judi slot, ya Allah. Lebih bagus lagi ibu-ibu sekalian, supaya suami kita semakin sayang, semakin kangen, semakin cinta pada kita, angkat tangan 2 jari. Udem angkat tangan 2 jari ketika kita masak, celupkan ke dalam mulut. Udem celupkan, masukkan ke gulai. Set, aduk ini. Salatullah, salamullah. Yang bapak-bapak tak perlu takut. Kalau ada istri seperti itu, sebelum kita makan masakan istri itu, baca dulu ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Hilang ilmu tafsir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa ini? Lanjut. Kalau lah lewat jam ini kelak tak lemak juga kita, mungkin ada. Nah, mulai. Berbicara masalah Isra dan Mi'raj. Isra ini artinya perjalanan, tapi perjalanan Isra ini bukan perjalanan kita berjalan, bukan. Isra ini artinya Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Isra, diperjalankan. Sedangkan Mi'raj itu dalam bahasa Arabnya tempat. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu ada Aras. Aras itulah tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Naik apa? Naik apa, Pak? Naik kudo, kata kawan. Naik burak. Nabi Muhammad SAW diberikan kendaraan oleh Allah burak. Macam mana burak itu, Pak Ustaz? Burak itu disebutkan dalam pendapat para ulama, kencangnya seperti kilat, Pak. Sekali melesat, set, langsung sampai. Tidak macam kita bawa mobil kelok kiri belok kan, tidak, dia set langsung sampai. Itulah kehebatannya kendaraan Rasulullah SAW. Apa yang diminta, apa yang diterima oleh Rasulullah SAW, walaupun hidup kalau tak sembayang, walaupun 1000 tahun, apa? Hafal kalau ibu-ibu. Yang diperintahkan pada Rasulullah SAW adalah salat. Jangan kita tinggalkan salat 5 waktu sehari semalam. Berkumandang azan di masjid. As-salatu khairum minan naum. Masih tidur suaminya di kamar. As-salatu khairum minan naum. Ada suaminya yang seperti itu. Ada bukan di sini. Lah balik. Kalau ada suaminya pas azan subuh masih tidur, saya kasih tipsnya, Pak. Ketika dia dalam keadaan tidur, kita bangunkan suami kita. Wahai papa, kalau bahasa Inggrisnya get up my darling, get up my darling.
Kata Nabi, ketika kita bangunkan orang sholat, itu kita perencikkan sedikit air. Ambil air 1 gelas, kita perencikkan ke muka suami itu. Bangun papa, ya, kena mukanya. Ambil lagi air, perencikkan ke dalam telinganya. Tetap tidur juga. Perencikkan ke telinga kiri. Tetap tidur juga. Tengok kalau ada kakinya, gelitik kakinya. Bangun papa, bangun papa. Kelak kau ni mati papa, bangun. Masih juga dia tidak bangun. Naik dikit, agak cabut bulu betis. Bangun papa. Bangun. Belum juga dia bangun. Naik dikit. Ke sini ke balu. Papa, bangun papa. Tidak juga nak bangun. Terus ambil ember 1 baskom, air 1 baskom, masih rong. Bangun mah. Bangun dia deh. Maka solat ini sangat penting. Jangan pernah tinggalkan solat. Solat itu sejajar loh dengan taat kita kepada orang tua. Kalau solat itu taat kita kepada Allah. Kalau taat kita kepada orang tua, dia bersifat hablum minan nas, pahalanya sama-sama besar. Tapi ketika didahulukan kewajiban, kita lebih mendahulukan solat, baru perintah daripada orang tua. Maka ketika ada orang yang rajin solat tapi melawan kepada orang tuanya, nido juga pacak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah melawan orang tua, jangan pernah menghina orang tua, jangan pernah menyakiti perasaan orang tua, betul? Jangan pernah menghincaci maki orang tua, betul? Jangan pernah merendahkan orang tua kita, betul? Taat kita kepada ibu kita, cium kaki kita. Maka di dalam hadis itu, ibu derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Maka disebutkan di dalam hadis ini ada 3. Siapa ya Rasul orang yang harus paling saya taati ya Rasul setelah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasul, ummuka. Siapa? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Siapa? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Siapa? Ibumu. Berarti ibu 3, ayah 1, ibu ayah, ibu, ayah. Maka kita harus taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Dalam kaidah salat, dalam ilmu tasawuf, salat itu bukan hanya kita tegak duduk aja, tapi salat itu kita bersihkan hati kita, pikiran kita, membentuk seperti lapas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita jadi imam untuk salat, jangan panjang. Kita tengok jamaah kita, ada yang lah tua, tidak pacak lama-lama di belakang, kena penyakit asam urat, jangan gitu. Ada yang kena penyakit bisul, tidak pacak lama-lama. Ada yang kena penyakit kudisan, tidak pacak lama-lama jadi makmum. Ada yang kena penyakit kurap, tidak pacak lama-lama. Yang nanggung tu yang punya penyakit kurap, semakin panjang bacaan imam, semakin gatal. Kapan selesai? Maka tidak perlu kita lama-lama. Kadang ada orang imam dia tidak pandang dia ndak anggota dewan, tidak dipandangnya. Tidak pandang dia anggota RT RW, tidak pandangnya ada orang tua di belakang. Yang penting dia ngimam. Umur lah tua, gigi tinggal 2, ngan ngecek tidak jelas. Tidak jelas lagi. Ngimam tak nyotula, azan tak nyotula, katib tak nyotula, makmum tak nyotula. Pas ngimam lamo nian luar biasa. Istaqamu wa tadilu awal
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam sinden bentuk imam. Semakin ditengok semakin pengen dipuji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata bapak ibu, Pak Ustaz tidak tahan lagi kami Pak Ustaz salat di masjid ini Pak Ustaz. Ngapo imamnya lamoi go Pak Ustaz, kami tidak tahan Pak Ustaz, kami nak pindah baik Pak Ustaz. Pindah ke mana? Pindah ke Masjid Raya Pak Ustaz. Kebetulan di situ imamnya bagus-bagus luar biasa Pak Ustaz. Pindahlah jamaah masjid ini ke Masjid Raya Baitul Izzah. Pas sampai pindah ke Masjid Raya Baitul Izzah, rupanya yang imam di situ pindah pula dia masjidnya di situ. Ini lagi kata kawan, ai nanggung kami Pak Ustaz. Maka jangan lama-lama ketika kita ngimam. Tidak boleh. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngimam itu pendek-pendek. Macam mana? Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pas baca ayat inna a'tainakal kautsar, boleh macam itu. Bila perlu pas kita ngimam tu kulhu tu dibagi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad. Allahu akbar. Oh, diundang lagi kita. Maka jangan kita panjang-panjang. Kelewat panjang orang capek. Tidak galak lagi orang jadi makmum. Itu yang pertama. Kedua, ketika untuk azan subuh, untuk azan isya, yang manggil azan itu yang suaranya merdu, bagus luar biasa. Mantap, bacaan tajwidnya elok, sifatul hurufnya bagus, bacaannya mantap. Azannya macam mana? Pakai azan Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Macam ini kita azan subuh, ibu. Ngan jando tua di belakang tu kejut. Wih, katakan siapa azan ini? Rupanya yang azan kok anak Pak Ketua kita yang azan. Pak Ketua kita ini orangnya baik luar biasa Pak Ibu sekalian. Orangnya baik, tidak sombong, ganteng pula. Kita tengok dari depan macam Roma Irama bentuknya. Dari samping kiri seperti Ariel Noah. Dari belakang macam Ucok Bawah. Bercanda Pak. Ada. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, murah rezekinya, amin. Maka yang azan itu yang suaranya bagus-bagus, bukan suaranya yang bagus-bagus dia. Kadang-kadang kita nengok yang azan subuh tu kasihan. Kita nengok orang tua giginya tinggal dua, pinggangnya lah sakit, ngan berjalan tenang kata kawan ke masjid. Oh, tidak tahan lagi. Pas azan Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai azan matinya depan mic itu. Maka jangan suruh orang tua yang azan, suruh anak muda. Kami ini Pak Ustadz ada di RT kami di Kelurahan Bentiring ini dekat Masjid Fatul Jannah ini, suaranya bagus Pak Ustadz, dia alumni Dangdut Akademi Pak Ustadz, boleh dia azan? Boleh, cuman nadanya tidak boleh pakai lagu dangdut. Mentang-mentang ikut lagu dangdut, apa azan kecil lagu dangdut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah,
hayal falah, hayal falah. Kalau ada azan seperti ini, tokok palak celentang. Nah, jangan sudah lagi azan. Nah, itu pertama, yang jadi imam jangan panjang-panjang. Yang kedua, yang azan suaranya bagus, cocok suaranya, elok suaranya ketika didengar. Dan ketika kita masuk masjid, mohon maaf, ibu, bu, mana ibu-ibu nih, bu? Oh, bapak, pak. Oh, kencang lah bapaknya nih. Bu, pak, pak. Perhatikan baik-baik. Ketika masuk ke dalam masjid, ikuti sunnah Nabi Rasul. Pakai pakai wangi-wangian, Pak. Ngapa? Itu sunnah Nabi. Ketika melaksanakan sholat pakai parfum. Cuman parfumnya jangan pula terlalu wangi. Ngapa? Tidak khusyuk yang jadi imam. Maka ketika dia jadi imam itu tertukar-tukar ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abud wa la. Tidak pernah selesai. Ngapa? Terlalu wangi, jangan terlalu wangi. Jangan pula masuk masjid itu terlalu bau. Maka perhatikan kebersihan ini. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya pernah ini Pak Ibu sekalian, masuk ke dalam masjid, masjidnya besar, jamaahnya rame. Pas sholat agak kurang sedap baunya. Saya waktu itu jadi makmum. Dia ke pas sholat. Allahu Akbar. Tercium bau ketek kawan sebelah nih. Bau nian, bau kambing. Ini jujur real, tidak kita kicau-kicau. Maka pakai parfum. Bila perlu ketek ini kasih Rexona, ambil Rexona, gesek sini, gesek lagi sini. Kalau tidak ada Rexona pusat, pakai sabun, digosok-gosok. Gosok-gosok. Tidak ada sabun Pak Ustaz, ambil lengkuas, tutus gosok ke sini. Bersihkan, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa? Jam 21.24. Selanjutnya, ketika kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, kita harus paham ilmunya. Paham yang mana yang sunnah, yang mana yang rukun. Dan ketika masuk ke dalam masjid, pakai baju sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lanang sunnahnya pakai baju putih, kalau tino sunnahnya pakai baju hitam. Masuk ke dalam masjid tidak boleh bajunya bertulis-tulis bermerek-merek, ngapo ganggu jamaah. Kadang banyak bapak-bapak masuk pakai baju kendak lah Pak Ustaz, baju kaos oblong masuk ke masjid. Ada juga ibu-ibu lah kendak lah Pak Ustaz masuk belah ke dalam masjid. Apa pas ruku Allahu Akbar tertulis di belakang coblos nomor 2. Ibu Erna Sari Dewi. Iya. Maka kita harus ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masjid Fathul Jannah ini bagus, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapo? Tidak ada tulisan yang mengganggu jamaah untuk sholat bersama. Di sebelah kiri tulisannya. Itu betul ini. Ya bagus, di sebelah kiri. Jangan kita taruh di depan. Kalau taruh di depan, kita bukannya kusuk dengan imam, kusuk dengan itu. Allahu Akbar. Pengeluaran saldo Masjid Fathul Jannah 300.000. Transport Ustad 2,5. Kecil. Tidak fokus kita ketika kita salat. Maka ketika salat itu betul-betul khusyuklah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang aneh-aneh gitu. Menghadap, betul-betul menghadap. Kadang-kadang buat aliran baru pula ada. Kalau kita salat mengikuti Rasulullah, fokus kita. Allahu Akbar. Fokus ini. Bismillah.
Tapi ada juga yang buek-buek pakai jurus ketika sholat. Allah, aduh itu, aduh, Allah. Jangan membuat yang aneh aneh. Pak Ustaz, kami ini banyak gerak Pak Ustaz, karena imamnya ini Pak Ustaz lama baca ayat Pak Ustaz, maka pegal kami. Tidak boleh bergerak dalam solat tu. Ayo kita tengok jamaah itu solat dia karena imamnya lama, oh bergerak-gerak. Allah, Bismillah. Lah, tidak boleh. Batal solatnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka kita solat itu dibenahi, yang mana rukun, yang mana sunnah, kita ikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hikmah di balik Isra Mi'raj ini adalah jangan tinggalkan jangan tinggalkan udah. Kedua, hikmah di balik salat ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ini perhatikan baik-baik, anak-anak, anak soleh, duduk yang rapi. Diam ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, perhatikan baik-baik. Ketika kita salat, ini nilai makna daripada salat ini. Kita dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar. Berdiri ini membentuk huruf alif. Ini dalam ilmu tasawuf, berdiri solat itu membentuk huruf alif. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, membentuk huruf ha. Ketika kita sujud, membentuk huruf mim. Ketika kita duduk di antara dua sujud, membentuk huruf dal. Maka ketika digabungkan gerakan kita ketika sholat itu Muhammad. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, di luar sholat akhlaknya harus sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak Nabi yang paling bagus? Pertama, Nabi Muhammad itu orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dengan istrinya baik, Siti Aisyah tu dipuji-puji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Khumairah, ya Khumairah, kata Rasulullah pada Aisyah, wahai Aisyah yang putih kemerah-merahan. Kita pernah ada muji istri kita seperti itu, Pak? Belum pernah. Pernah dapat pujian dari suami seperti itu? Belum pernah. Nabi pernah dilakukan. Ya Khumairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Kalau kita kan tidak, Pak. Nengok bini kusam kedang, cak hantu legu bentuknya, bulu hidung panjang sepiak. Ya Hajar Aswad cak belango. Wahai yang kehitam-hitaman cak belango. Tidak boleh, kita harus puji. Maka akhlak Nabi itu adalah memuliakan istrinya, menjaga akhlaknya dengan istrinya. Istri pun demikian. Siti Aisyah itu tidak akan tidur sebelum Rasulullah pulang. Siti Aisyah itu tertidur depan pintu menunggu Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita balik ke rumah nih, Bu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Kalau pengen masuk surga, ketika suami kita baru pulang, jangan kredit belum lunas, susu belum ada, utang banyak yang bikal. Jangan kita hina suami kita. Bagaimana cara dapat ridho suami? Ketika suami baru pulang kerja, peras keringat, banting tulang, kita sambut suami itu dengan ayat Al-Quran. Buka dia pintu, ngaji gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata istrinya, Alif Lam Mim. Kata istri, satu suaminya baru pulang kerja, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Oh, indah luar biasa. Rupanya belum lama keluar anak bujangnya,
baca pula dia ayat Al-Quran Yasin. Kami ni Pak Ustadz tidak bisa Pak Ustadz menyambut suami dengan bacaan ayat Al-Quran. Pak Ustadz, sambut suami dengan bacaan solawat. Ketika suami baru pulang kerja, berdiri kita depan pintu, tegak senyum kita depan pintu. Ketika suami buka pintu, kita sambut dengan solawat. Salatullah sambil lari, salamullah ala toha rasulillah. Pas di akhirnya, dana ya dana kurang beras, habis kredit belum lunas dana ya. Maka ketika seperti ini insya Allah kita akan mendapatkan ridho suami. Tapi kami ini Pak Ustaz ngaji tidak bisa, baca solawat tidak bisa, baca ayat Quran tidak bisa. Macam mana nak nyambut suami kami ini Pak Ustaz? Sambut dengan nyanyian-nyanyian membuat hati suami itu senang. Ketika suami baru pulang kerja kita tengok, oh ketika dia buka pintu nyanyi, kata istri. Kata suaminya baru pulang kerja, ada pula anak gadisnya keluar nyanyi pula dia, ada setan. Maka kita harus mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, mencontoh akhlak kedua, untuk ibu-ibu ketika kita keluar daripada rumah, mohon maaf, pakailah baju yang tertutup, pakai jilbab panjang, pakai baju panjang, pakai kain sarung panjang, intinya tertutup, tidak terlihat. Jangan kita di luar cantik, di dalam kasut. Di luar kita cantik, bibir merah, bedak tebal, pakai skincare MS Glow, ngan berjalan kata kawan berjalan keluar, senang nian dia ketemu dengan Pak RT, Assalamualaikum Pak RT, Waalaikumsalam, lembut nian. Tapi ketika di dalam rumah macam kuntilanak bentuknya, pakai baju daster itulah, baunnya macam baun petai pulau, cabai pulau ketiak, ngan suami baru balik terkentut pulau, celebut, kata-kata. Mana suami nak cinta sayang kepada kita? Maka contohlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di bulan Rajab ini adalah bulan di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Berdoa kita pada Allah, hajat-hajat kita pada bulan Ramadan, pada bulan Rajab insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berdoa kita pada Allah SWT. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ini ampunilah dosa anak-anakku ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Dulu sewaktu hidupnya ya Allah, galak makan gorengan 5 bayar 2 ya Allah, ampun. Minta kita pada Allah SWT. Cuman berdoa ini harus ikhlas kita pada Allah. Berkeliling juga ceramah pula dua ini. Ini indahnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak-anak masuk masjid jangan kita marahi, tidak boleh. Ada anak-anak masuk masjid berlari-lari macam ini, jangan kita usir, jangan kita marah. Karena selama masih ada anak-anak dalam masjid, insya Allah dunia ini tidak akan kiamat. Betul Bu ya? Jangan kita marahi. Tapi ini ribut Pak Ustaz, diamankan. Dipukulnya buntut saya Pak Ustaz, diamankan.
namanya anak kecil tidak ngerti apa-apa, maka jangan kita marahi kalau ada, biarlah dia berlari-lari, lah capek berhenti dewek dia. Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa ini harus ikhlas dari hati yang paling dalam, minta kepada Allah pada bulan Rajab ini. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu masuk ke dalam neraka bersama malaikat Jibril, berjalan melihat ke neraka. Di dalam api neraka itu banyak umat-umat Islam yang masuk ke dalam api neraka. Ada yang lidahnya ini keluar dipotong, sambung lagi, keluar dipotong, sambung lagi. Ya Jibril, kata Rasul, kenapa umat saya ini wahai Jibril? Dialah ketika hidup di dunia sering menipu, sering berbohong, sering mengatakan dusta, maka dia dipotong lidahnya. Maka lewat lagi Rasulullah SAW di dalam neraka, ada umatnya itu dalam keadaan kesakitan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur lebur, masukkan ke dalam, setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimandikan ke dalam air kehidupan. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, kenapa ini? Dia sewaktu di dunia walaupun dosanya banyak, tapi dia rajin berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita memperbanyak doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Isra dan Mi'raj dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia ketemu dengan para sahabat, ketemu dengan kawan-kawannya, tidak pernah lepas dari senyum dia, Pak. Ketemu dengan Abu Bakar senyum, ketemu dengan Pak RT senyum, ketemu dengan anggota dewan senyum. Baik, salah satu contoh pada malam hari ini adalah Ibu Haja Erna Sari Dewi. Beliau ini termasuk orang baik, sanggup jauh-jauh dari Senayan datang untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Luar biasa. Orang baik nggak kira-kira Ibu? Baik tak? Baik tak? Baik. Macam mana nak ngujinya baik atau tidak Pak Ustaz? Pinjam 100. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Nak minta tolong Bu Hajah. Apa? Aku malu nak ngecek. Kecek lah. Malu aku. Lah kecek lah. Boleh minjam 100 kawan. Pasti dikasih Bu Hajah ya. Mulai balik lah. Pinjamlah 100 nak minjam. Luar biasa. Saya lah jero pinjam 100 nih Pak Ustaz. Ngapo? Minjam 100 Pak Ustaz, janji balikkan besok. Rupanya minggu depan dibalikkan Pak Ustaz. Masih mending minggu depan, ada yang 5 tahun baru dibalikkan, kadang tidak dibalikkan sama sekali Pak Ustaz. Maka fenomena pinjam 100 ini terkenal lah, masuk Facebook, masuk Instagram, masuk TikTok dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap semoga kita semua di sini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua di sini termasuk ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam takzim, salam hormat. Tak dapat saya panjang-panjang karena saya masih ada jadwal. Setelah ini saya ada pasien ruqyah, jadi tidak pacak lama-lama ceramah. Besoknya saya masih nak ngisi ceramah ke Medan. Udah ngisi ke Medan, saya berangkat ngisi ceramah ke Padang. Dia ngisi ke Padang, saya ngisi ceramah ke Jakarta. Dia ngisi ceramah ke Jakarta, saya ngisi ceramah ke Brunei Darussalam. Dia ngisi ke Brunei Darussalam, saya ngisi ceramah ke Amerika Serikat. Dia ngisi ceramah ke Amerika Serikat, saya ngisi ceramah ke Filipina. Kalau diundang, kalau tidak. Orang hitam naik sepeda jalan-jalan ke Sumatera. Jawab salam dari saya, mudah-mudahan masuk surga. Salam takzim, salam hormat. Kalau ada salah kata saya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Langsung doa. Belum. Doa dulu. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada malam hari ini kami memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika di antara kami dalam keadaan sakit, maka sembuhkan ya Allah. Jika di antara kami dalam keadaan susah ya Allah, maka mudahkan ya Allah. Jika di antara kami dalam keadaan miskin ya Allah, maka kayakan ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dosa para ulama-ulama kami, para guru-guru kami, para tuan-tuan guru kami ya Allah, para orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan berkah Isra Mi'raj ini ya Allah, pulang kami ke rumah nanti ya Allah, Engkau berikan pahala yang berlipat ganda ya Allah. Engkau mudahkan urusan kami ya Allah, Engkau lunaskan semua hutang-hutang kami ya Allah. Engkau angkat derajat kami ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah. Pak Ketua sehat ya? Ya. Bunda sehat ya? Allah. Allah. Oh ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dari penyampaian tausiah yang telah disampaikan, saya dapat mengetahui bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, yang mana Isra Mi'raj itu sendiri dibagi menjadi dua hal. Isra adalah sebuah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa langsung ke sini untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan perintah pelaksanaan ibadah salat 5 waktu. Semoga dari tausiah yang telah disampaikan tadi dapat meningkatkan rasa syukur kita, terima kasih banyak barakallah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, pada sebelum pembukaan tadi kita telah mengumumkan pembagian juara. Nah, maka untuk kesempatan kali ini kita masuk ke agenda kita berikutnya, yaitu pembagian hadiah. Siapa tadi yang dapat juara? Boleh angkat tangannya? Oke, tinggal sedikit ya karena diumumkan. Nah, langsung saja, boleh nanti kepada adik-adik yang mendapatkan juara berbaris di depan ya, adik-adik sekalian, berbaris di barisan depan. Saya panggilkan untuk yang